sebaiknya bursa itu isinya para exchanger masuk di dalamnya, kita menyepakati permainan itu silakan sebagai self-regulatory office. Ya, mirip seperti bursa saham. Bursa saham, miliknya bersama. Mungkin exchanger yang selama ini bermain agak di ruang yang abu-abu, bahkan ruang gelap, transaksi duitnya nasabah dimainin nama dia, terus kapan itu diserahkan ke nasabah dan ini kan nggak jelas. Fair nggak exchanger memanfaatkan keuntungan selisih bunga itu yang bukan uangnya kemudian dipakai untuk dia. Padahal dia cuma sebagai tempat lembaga penyimpanan. Fair nggak? Nggak fair dong. Itu bukan haknya dia. Apakah itu akan jadi haknya bursa? Lah nanti. Kita ini ngobrol sama Pak Misbakun. Beliau adalah Ketua Komisi 11 yang mengurus atau membidangi bagian keuangan gitu. Kebetulan kemarin gue sempat ngobrol sama beberapa owner exchange, mereka ada concern dari RUU P2SK gitu ya. Dan kemarin sempat ngobrol juga sama CEO-nya Indodax, sudah live juga di podcast gitu. Karena yang kita tahu kan ada draft yang sedang dikerjakan di DPR gitu kan. Dan kita di industri ada concern gitu. Kan tentu ada semua hal, ada pro kontra gitu. Kalau misalnya ada yang pro tentang ini, mau memberikan justifikasi dan mau podcast juga, tentu nanti kita akan berikan hak jawab juga gitu ya. Nah, dan sebagai media tentu kita harus dengerin dari spektrum dua-duanya ya, dari ujung ke ujung gitu. Makanya hari ini kita ngobrol sama Pak Misbakun buat ngobrolin tentang concern-concernnya teman-teman gitu. Tapi tentu ini sedikit disclaimer, di sini gue ini bukan tidak memiliki kapasitas untuk mewakili exchange ya, pemilik exchange. Soalnya gue sendiri tidak memiliki exchange, tapi gue bakal berusaha untuk mewakili teman-teman retail ya. Soalnya gue juga investor kripto maupun trader kripto, jadi itu yang gue lebih ngerti gitu. Nah jadi mungkin boleh sharing nggak Pak, dari pemerintahan ngelihat industri kripto saat ini tuh kayak gimana? Jadi begini, kita melihat sebuah potensi yang besar dari sektor keuangan itu, yaitu industri aset digital kripto. Kita melihat itu potensial besar. Ini kan kripto ini kan lahir dari para libertarians, para orang-orang yang tidak bisa diatur oleh sebuah sistem. Dan mereka punya pemikiran. Bagaimana mereka itu keluar dari sistem pattern yang ada. Sistem yang disepakati bersama. Dan lama-lama mereka mempunyai banyak pengikut, bisa membangun sistem sendiri, dan kredibel. Dengan berbasis blockchain. Ini adalah sebuah white paper asalnya, dan dibangun bersama oleh kelompok libertarian ini, dan akhirnya kemudian mendapatkan pengakuan. Pengakuan ini tentu menjadi bukti tentang kredibilitas. Mereka selalu anonim, tetapi kredibel. Bayangkan, anonim, kredibel, dan dipercaya. Nah, ini kan membuat anak-anak muda, generasi Z terutama ya, dan generasi mungkin milenial menjadi tertarik. Kemudian ketika mereka punya kemampuan ekonomi dan ingin mengkapitalisasi portofolio investasi mereka masuknya ke kripto. Nah, ini kan potensinya besar. Apalagi kemudian kita lihat Indonesia itu sebagai negara emerging market, the ones of advanced emerging market, dan mempunyai posisi yang sangat penting. PDB Indonesia sudah melewati 1,3 triliun dolar volumenya, sekitar 24.000 triliun. Kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai stabilitas pertumbuhan ekonomi selalu stabil di 5%. Over. Dan itu stabil. Dan inilah yang mau tidak mau membuat Indonesia itu harus menentukan sikap ketika kripto ini mulai diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia. Awalnya diakui sebagai komoditas. Awalnya sih ya orang tahu kripto, dia pakai exchanger asing dan sebagainya, karena negara kita kan bebas orang mengakses website siapapun, domain siapapun, sehingga kemudian mulai lahir regulasi soal
menjadikan kripto itu sebagai barang dagangan, sebagai komoditas perdagangan di bursa berjangka, di Bapepti. Kebetulan waktu itu Menteri Perdagangannya mengerti dan kemudian dibentuklah pengaturan itu. Dan kita melihat potensi besar itu. Kemudian pada saat COVID kita melihat, oh ini sudah saatnya. Kripto ini dimasukkan sebagai aset keuangan, bukan semata-mata sebagai alat komoditas perdagangan. Maka kita masukkan kripto sebagai aset keuangan. Ketika dia menjadi aset keuangan, tentunya kita kan ingin kripto itu mengikuti tata kelola, bahasa kerennya itu governance. Governance di sektor keuangan. Sektor keuangan itu kan orang membangun trust. Membangun trust, kemudian kedua, siapa yang akan jadi pihak otoritas yang akan mengatur. Sementara kita di dalam Undang-Undang P2SK itu kan jelas. Begitu dia menjadi aset keuangan diatur oleh otoritasnya siapa? OJK. OJK di dalam kewenangannya itu mempunyai fungsi mengatur, jadi pengawas, dan kemudian fungsi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu kan siapa? Investornya. Dan harus dilindungi. Nah, ketika protokol ini harus dikembangkan, mau tidak mau, maka dunia ini harus mulai ikut. Gitu. Kita nggak secara dramatically, maka pada saat itu kita mengikuti 2,5 tahun masa transisi. Maka begitu Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2023, aset kripto itu tidak langsung bergeser. Di tahun 2025 lah, itu mulai mereka bergeser. Bergeser di tahun 2025, taktuk 2,5 tahun itu berjalan, kita mulai mengatur. Para exchanger yang sudah diakui oleh Bapepti kita akui semua. Nggak ada satupun yang kita tolak. Yang sedang melakukan permohonan dan masih menggantung, itu pun kita akui juga proses administrasi dan semuanya. Mengikuti protokol itu semua. Hanya diserahkan semuanya. Kemudian kan kita harus mulai melihat. Sebagai aset keuangan, dia harus mulai ikut tata kelola yang terbuka. Pertama, kalau memang ada transaksi, itu transaksinya siapa? Kan di sini kan ada exchanger, para pedagang, kemudian ada investor yang ingin membeli kripto, retailers. Sama kayak kita beli ikan, Pak. Kita beli sayuran. Apakah kita beli ke pedagang sayur atau pedagang ikan? Tempat belinya di mana? Di pasar kan? Nggak mungkin kemudian kita belinya di pedagang kaki lima ditangkap Satpol PP itu mereka. Kita harus datang ke pasar. Pasar ini kan penyelenggaranya. Bursanya. Nah, kita harus ke sana. Nah, pada saat kita membeli ikan, kan harus yakin bahwa ikannya itu ada. Jangan sampai kemudian ada orang ngaku jualan ikan nggak punya ikan. Pedagang sayur, dagangan sayur nggak punya sayur. Sementara kita kepingin ikan, kepingin sayur. Ada pedagang telur, ngaku jualan telur, nggak ada telurnya. Nah ini kan yang harus kita jelaskan kepada publik. Ketika Anda masuk kepada tata kelola sektor keuangan, transparansi, akuntabilitas, terus governance ini harus kita jaga. Kalau Anda ngomong jualan sayur, sayurnya ada nggak? Kalau Anda tidak punya dagang sayur, Anda akan beli dari siapa sayur yang akan Anda serahkan nanti? Nah ini kan harus mulai dijelaskan. Kalau dulu mereka bisa aja, gue beli dari lu sebagai exchanger, gue retailers, investor retailers, gue beli misalnya 15 Bitcoin dari lu. 15 Bitcoin mungkin ya kalau satunya waktu itu $10.000 lah kita ngomong. Beli itu kan 70.000. 70.000 kan? 70.000, tiba-tiba dia nggak punya Bitcoin. Dia masih nyari. Ketika duitnya itu nyari, duit kan udah transfer, Pak. Atas nama siapa dia akan mentransaksikan 10 keping Bitcoin ini? Atas nama nasabah yang melakukan pemesanan atau atas nama exchanger? Nah ini kan harus transparan. Nah ini yang harus kita atur. Nggak boleh kemudian saya, misalnya Leong, datang ke exchanger,
gue titip 70 ribu dolar, beliin 10 Bitcoin gue, fee-nya dan barang-barangnya kan pasti ngecas kan. Tapi ketika dia punya 70 ribu dolar, dia beli ke pihak lain karena dia tidak mempunyai persediaan, beli ke pihak lain atas nama dirinya, bukan atas nama Leon. Kalau apa-apa terjadi, Bitcoin itu ada atas nama siapa? Sama exchange ya gitu. Exchanger. Lah, inilah yang mau kita atur. Bahwa transaksi itu atas nama Leon. Dilakukan oleh exchanger siapa? Di bursa ini untuk mendapatkan itu. Lah, di bursa itu ketemu. Siapa nih? Gue lagi butuh 10 Bitcoin. Siapa? Ternyata ini tadi saya lewat A. Tiba-tiba ada exchanger B. Gue punya 3. Gue punya 5. Gue punya 6. Gue beli dari sana. Lu harga berapa? Ketemu kan? Nah, terus kemudian, diserahkan kapan? Ada pihak penyimpannya, kustodinya. Terus di-clearing bahwa transaksi itu benar antara exchanger A dengan exchanger B. Terus beli yang lain dengan exchanger C, dengan exchanger F. Akhirnya terkumpullah 7 bergeser, 10 bergeser ya, 10 bergeser. Untuk itu diserahkan kepada, tinggal saya investornya, yang investornya nanya, simpan aja deh Bitcoin saya yang tadi 10 tadi di sini. Yang 7 tadi di sini. Simpan di sini, di sini. Kustodi. Nah, ini kan kita bikin transparan. Kita nggak mau tahu aset digital Anda itu bentuknya Bitcoin, Ethereum, atau siapapun, silakan. Kita menghargai anonimitas aset digital yang Anda miliki. Tapi siapa yang bertransaksi menggunakan sumber pendanaan dari mana, itu kan harus kita jelaskan dengan baik. Karena ini sudah menjadi aset keuangan. Lah, ini tolong dipahami. Lah, kalau ada orang yang masih ingin bermain, misalnya saya mendapatkan investor retail nih, terus kemudian saya masukin duitnya tadi nggak saya bukukan dulu, terus masih saya kelola, ya nggak boleh main begini dong. Mungkin boleh sedikit jelaskan ini nggak ya Pak ya? Soalnya kan kalau misalnya kita dari POV investor atau trader retail, kita lihat dari kacamata kita yang kita beli atau kita jual Bitcoin, Ethereum atau apapun coin tersebut. Nah, apakah yang di belakang layar kan kita nggak kelihatan isu ini? Nah, apakah ada isu yang besar yang sedang yang sedang terjadi, misalnya kita beli tapi itu bukan atas nama kita gitu misalnya. Apa kita emang sudah ada sehingga itu yang menjadi dasar RUU P2SK ini? Isu ini gini, kalau kita menggeser dari komoditas menjadi aset keuangan, levelnya kan harus kita naikkan. Level aturan, level permainan, dan level ekosistemnya. Dan kita kan harus merubah. Itu. Contoh, saat ini berapa sih persediaan Ethereum, Bitcoin, atau aset-aset digital di seluruh Indonesia yang diperdagang di Indonesia? Kita juga harus tahu. Suatu saat, contoh sekarang, ada BlackRock. Dia bukan bank. Tapi ketika JP Morgan sebagai investment bank mempunyai aset kripto, valuasinya bagaimana? Nah, sekarang kita lagi meminta ke depan OJK menyiapkan apabila ada sistem perbankan mempunyai aset kripto, bagaimana valuasi dan memasukkan di dalam bukunya. Kan dia aset keuangan dan diakui menurut undang-undang. Misalnya kalau bank A atau bank B tiba-tiba memasukkan, dia punya berapa ribu Bitcoin atau Ethereum, memasukkan di dalam aset keuangannya, valuasinya bagaimana? Valuasi maksudnya kayak gimana Pak? Bukannya itu cuman berapa keping dikali harga market price? Iya, harga market price. Lah, market price ini kan kapan? Kan harga kan selalu berubah, volatile. Sama kayak punya saham. Kita mau ngasih average price atau at the end of the book value, waktu harga buku pada saat dibeli, atau mark to market pada saat harga ditutup dibukukan. Iya kan? Tinggal pengakuan. Kalau kita kepingin supaya fair, orang kadang-kadang mengasih average. Orang itu. Lah, sekarang kan isunya kan sama.
Orang selalu menanyakan kripto itu harga segitu tuh underlying apa? Orang selalu mengatakan kripto ini kan aset spekulasi. Padahal kalau kita melihat perkembangannya, orang yang selama ini melihat portofolio investasi itu dilihat dari valuasi. Misalnya contoh, kita punya KIK, kontrak investasi kolektif dalam bentuk reksadana. Reksadana itu naik atau turun tergantung kepada dia di mana dia akan dimainkan. Sama kayak kita ngomong aset saham. Kita punya sahamnya siapa, apa itu? Oh, kinerjanya fundamental corporate-nya bagus. Oh, dia punya fundamental market. Ditopang oleh kinerjanya ini, kuartal ini dia naik segini, dia valuasinya ini dan sebagainya. Orang akan membicarakan, tapi kripto apa? Tiba-tiba Bitcoin di atas 100.000. Sometimes, in the same times, 2 hari kemudian di bawah 100.000 dan deltanya lebar. Mungkin yang kalau misalnya kayak gitu kaitannya antara fluktuasi harga yang begitu volatile di kripto dengan RUU P2SK ini apa Pak? Apakah emang... Jadi gini, saya ingin menyampaikan begini. Sebagai aset keuangan, orang kan ini kan media investasi. Investasi kan? Lah, investasi itu harus disadarkan kepada siapapun yang menjadi investornya, pembelinya, ada risiko loh. Risiko. Nah, risiko itu siapa? Jangan sampai kemudian orang yang tidak mengerti dunia ini masuk kemudian dunia ini. Misalnya contoh, orang kan para pemegang kripto ini kan rata-rata kan orang memegang jangka panjang. Terus kemudian, oh saya punya aset senilai begini, oh duit saya 4 miliar, jadi cuma 2 keping Bitcoin. Terus tiba-tiba cuma tinggal 1 keping? Tiba-tiba kok jadi 5 keping atau dan sebagainya. Bisa nggak pada saat itu saya uangkan? Terus ini kapan misalnya contoh, saya titipin duit 4 miliar kepada exchanger untuk bisa dapatkan, oh orang kan nggak tahu. Exchanger, Pak, Bapak mau dibelikan apa 4 miliar ini? Lah ini kan aset yang sangat baru. Aset digital ini. Lah ini kan dipahamkan. Lah Undang-Undang P2SK itu kita ingin menguatkan kepada masyarakat bahwa ada sarana investasi baru yang namanya aset digital dalam bentuk kripto. Dan kita termasuk the one of most advanced country in the world dalam melakukan regulasi. Bahkan di P2SK yang baru kita ingin memberikan penguatan ini karena kita kuatkan di bursanya. Di bursa. Dan kemudian ketika bursa itu nanti akan kuat, dia akan membangun ekosistem sendiri. Saya menyampaikan kepada itu, sebaiknya bursa itu isinya para exchanger masuk di dalamnya, kita menyepakati permainan itu silakan sebagai self-regulatory office. Ya, mirip seperti bursa saham. Bursa saham, miliki aja bersama. Nah, tapi kan kalian menyepakati aturan main kayak apa, tinggal laporkan kepada otoritas, kan ada sandbox-nya. Lah dunia yang demokratis seperti ini kan harus kita kasih. Dan ini kan dunia demokratis libertarian tadi ya seperti awal saya sampaikan. Ini kan harus kita buka ruangnya. Tetapi transaksinya harus transparan. Ya. Nah kan kalau misalnya apakah spirit untuk mendorong bursa kripto ini sama dengan saham Pak? Kan kalau misalnya saham kan kita tahu beda ekosistem Pak. Nah. Beda ekosistem. It is the real world dan ini sebuah dunia yang baru. Another story of the world, another world. Benar. Nah, maksud saya kan kalau misalnya di bursa saham itu kan dimiliki oleh sekuritas-sekuritas. Ya. Nah, apakah nanti bursa kripto ini juga akan dimiliki oleh exchange kripto? Bisa seperti itu. Dan bisa dia masuk entry ke sana untuk sebagai keanggotaan di bursa. Silakan dikelola. Silakan dikelola. Itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin revisi undang-undang, kalau misalnya revisi undang-undang pasti kan ada alasannya kenapa itu butuh direvisi. Gitu. Kalau misalnya boleh sharing nggak sih? Jadi gini, waktu itu kita memang masih baru, tiba-tiba undang-undang yang kita jalankan itu nomor 4 tahun 2023 ada judicial review-nya. Memang judicial review-nya itu menyangkut 2 hal, yaitu mengenai penyidikan di sektor keuangan di OJK dan kemudian mengenai sistem anggaran di LPS yang merupakan ini kan omnibus law.
Undang-Undang P2SK itu sistem omnibus law, dia mengatur mulai Bank Indonesia, OJK, kemudian dari sisi otoritas dan LPS, kemudian dari sisi industri itu mulai dari perbankan, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, sampai kepada aset kripto. Hampir semua sektor keuangan, industri jasa keuangan, semuanya kena. Industrinya, regulatornya. Nah, di sana kita ingin memberikan sebuah penguatan ulang karena ternyata di 3 tahun terakhir 2023 sampai 2026 ini, 25 akhir ini menuju 26, ada beberapa hal yang memang harus kita makin perbaiki. Kita perbaiki, termasuk di dalamnya soal bursa. Dan kita ingin dengan pengaturan yang lebih kuat, termasuk di dalamnya tokenisasi, termasuk real world asset, stablecoin. Yang pada saat awal kita susun itu belum memberikan penguatan kepada perkembangan yang terkini. Dan kita juga di undang-undang yang baru mengantisipasi perkembangan yang akan datang seperti apa sih terhadap itu. Digital ledger dan sebagainya kan, tokenisasi ini kan sudah kita masukkan. Siapa nanti kemudian yang memberikan penguatan? Ya kita kasih regulatornya dong, otoritasnya. Nah, kewenangan dan pemberian pelimpahan kewenangan yang kuat ini kan dalam rangka apa? Pertama, pengaturan dan pengawasan dan dalam rangka perlindungan konsumen. Karena apa? Jangan sampai kemudian potensi besar ekonomi dari dampak penguatan ekosistem aset digital kripto ini yang menikmati bukan anak bangsa kita, tapi pihak asing. Contoh, kita meminta untuk misalnya book order harus dalam negeri. Kemudian rekening harus nama atas nasabah, bukan atas nama exchanger. Mungkin exchanger-exchanger yang selama ini bermain agak di ruang yang abu-abu, bahkan ruang gelap. Transaksi duitnya nasabah dimainin nama dia, terus kapan itu diserahkan ke nasabah dan ini kan nggak jelas. Nah, apakah itu udah kelihatan terjadi Pak, sehingga ada push untuk merevisi ini? Dan yang bukan kelihatan terjadi, sudah terjadi. Bukankah itu sudah terjadi? Nah, apakah waktu melakukan revisi undang-undang ini itu juga sudah melibatkan stakeholder misalnya? Kita mendengarkan semua orang, kita mendengarkan, asosiasi kita dengarkan, dan kita meaningful participation, public hearing dan sebagainya kita dengerin, kita melalui proses itu, dan kita termasuk cukup disiplin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, mungkin saya izin bacakan beberapa dan saya juga bahkan saya datang ke Koinvest di Bali dan mendengarkan banyak pihak. Saya datang sama wakil ketua Komisi 11 waktu itu Pak Hekal. Saya datang, Pak Hekal juga datang. Saya berbicara di satu tempat, Pak Hekal juga berbicara di tempat yang lain. Kita saling memberikan penguatan. Itu. Ya, ya. Nah ini saya izin bacakan dan juga berikan cuplikan video dari beberapa exchange. Ini kalau misalnya pertama dari Nanovest, ini saya izin bacakan aja. Ya. Kekhawatiran muncul ketika melihat isi dari ketentuan pasal 312A huruf C yang memberikan ruangan bagi bursa yang seharusnya menjadi pengawas untuk juga melakukan perdagangan jual beli aset kripto layaknya exchange. Menurut Direktur Utama Nanovest, Billy Surya Jaya, dual role tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakseimbangan ekosistem, hingga persaingan yang tidak sehat bagi pelaku industri kripto lokal. Nah, terus ini juga ada beberapa video juga dari Thrift dan Indodax. Ini dari Thrift. Karena saat ini kan exchange seperti Thrift, seperti teman-teman saya yang lain, semua beroperasi secara mandiri kan. Kita mengelola sistem kita sendiri, kita mengelola order book sendiri. Dan kalau ini terpusat di satu titik, dikuasai oleh satu bursa, maka saya yakin terjadi gelombang PHK di semua exchange. Terakhir, ini yang dari Indodax. Nah ini yang tadi yang dimaksud Bro William itu single point of failure. Ya. Dan menurut saya itu menyalahi prinsip investasi dimanapun. Ya. Yang menyatakan bahwa don't put all your eggs in one basket. Kira-kira apa respons? Don't put your eggs in the basket, itu kan di investasi, not in the system.
Apakah nanti kalau misalnya Don't make the term that adikium misleading. Don't make it. Jangan menggunakan terminologi investasi, jangan menaruh telur Anda dalam satu keranjang, sementara Anda sedang mempermasalahkan soal bagaimana sistem ini akan digulirkan. It is different term. It is different terms. Yang mau kita atur ini, para exchanger yang selama ini memainkan, berada dalam kelompok sendiri-sendiri, kemudian kan kita kepingin mereka masuk di dalam sebuah sistem bursa, sehingga kan tadi seperti itu. Anda sebagai seorang investor datang ke exchange, kan? Datang ke exchange, minta saya mau punya uang berapa ratus ribu dolar atau berapa puluh ribu dolar atau berapa ratus dolar, belikan saya aset digital ini. Tentu Anda akan memikirkan rekening dong atas nasabah Anda, dan Anda akan beli di mana? Anda ketika tidak mempunyai aset digital yang dimaksud kripto, Anda pasti akan membeli di tempat lain kan? Anda membelinya di mana? Pasti tektokan dengan exchanger yang lain. Lah, kita ingin itu ekosistem itu tektokannya ada di bursa. Ada di bursa. Bukan di tempat lain. Lah, ketika Anda A meminta ke B, A ke B ini kan harus ada protokolnya, Pak. Bukan bisa-bisa gue minta ini, nanti lu tipu gue ya. Seakan-akan ini, terus book order gue atas nama ini, terus kemudian harus di-clearing, Pak. Sama kayak bank A ke bank B. Saya mencairkan cek di sini, dicairkan cek di sini. Ada lembaga clearingnya. Ada dana yang ada di sini, ada dana yang di sini bertukar. Karena ini menyangkut aturan, maka saya sebagai investornya, duit saya harus terlindungi dong sebagai investor. Dan Anda sebagai exchanger harus kredibel dong. Itu. It is the part of game dalam rangka kita mengatur ekosistem yang accountable. Kalau tidak, kita tidak akan dihormati oleh dunia internasional dalam mengelola ini. Dubai Exchange ada. Malaysia ada, Korea ada, Jepang ada, semuanya ada. Dan kita harus membangun sistem bursa yang kredibel following global standard. apakah bursa yang dibangun ini mendapatkan melihat sebuah comparables? Jadi kita lihat ada Coba, contoh gini. yang Salah satu protokol yang diikuti oleh bursa yang ada sekarang yang sudah berizin, dia membuka dirinya ke bursa saham. Mengikuti protokol keterbukaan yang umum di dalam korporasi. Ya silakan Anda menilai secara fair. Saya tidak sedang mempromosikan mereka. Nilai secara fair dong. Ya. Ketika mereka mau membuka diri dan mengikuti protokol keterbukaan di pasar modal, silakan dinilai. Artinya apa? Bahwa kita ingin membawa ini sebagai sebuah ekosistem enggak cuma kredibel di nasional, tapi di dunia internasional. Apakah skema seperti ini di mana satu negara itu order book-nya disatukan, itu adalah sebuah hal yang lumrah juga dan itu ada sebuah modeling Karena dari... gini, kita mau dunia kripto itu dinikmati oleh siapa? Kalau misalnya dari pihaknya Indonesia pasti Orang Indonesia. Itu our national interest. Iya, betul. Yang dapat manfaat kita mengatur untuk kepentingan siapa? Our national interest. Kepentingan nasional kita. Siapa yang melindungi kalau ada apa-apa terhadap aset digital ini kalau bukan pihak negara? Nah, contoh. Kalau order book itu dibuka untuk atas nama asing, terjadi capital outflow. Sementara negara ini butuh kapital yang kuat untuk memperkuat sistem keuangannya. Nah, saya izin tanya bagian itu, Pak. Soalnya yang terjadi sekarang kan yang sepemahaman saya dan berdasarkan pembincangan dengan beberapa pemilik exchange, saat ini exchange lokal itu digunakan sebagai on-ramp dan off-ramp. Iya. Jadi mereka beli Bitcoin atau mereka beli USDT, setelah itu USDT ini ditransfer ke exchange asing, karena exchange asing itu memiliki margin yang sangat tipis dari segi buy sell-nya, sehingga mereka trading di sana. Trading. Sangat besar, kita tahu. Setelah mereka trading,
begitu mereka mau likuidasi, mereka baru transfer lagi, baru mereka jual. Iya. Sehingga kalau misalnya dia diatur dalam sebuah bursa pun, apakah itu bisa menyelesaikan masalah capital outflow dari USDT ini transfer keluar? Dari sistem itu kita ada memang harus terkoneksi keluar. Tapi kan nggak semuanya. Sistem perdagangannya masih di tempat kita. Mungkin pedagang-pedagang mungkin malah bursa punya kewenangan untuk itu. Nah itulah kemudian seakan-akan terbuka bursa bermain berdagang. Sebenarnya bursa ingin menjaga likuiditas pasar. Supaya apa? Tidak terjadi high speculation yang terlalu berlebihan. Contoh sederhana lah, saya kasih, ketika Bitcoin harganya naik, availability di Indonesian market terbatas. Kalau bursa bisa menyediakan di bursanya dalam jumlah yang memadai, kenapa nggak dilakukan? Saya izin ini ya berusaha memahami bagian itu ya Pak ya. Soalnya kalau misalnya saya kan again sekali lagi saya POV-nya adalah POV investor retail ya Pak ya. Yeah. Saya bukan pemilik exchange, saya nggak tahu di belakang layar seperti apa. Tapi kalau misalnya saya sebagai investor retail, saya belum pernah menemukan masalah di mana saya punya duit misalnya 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar untuk beli lalu Bitcoin tidak available. Si Lem pinter nyari exchange yang kredibel. Kan banyak orang yang kemudian barangnya tidak delivered. Barangnya nggak delivered itu banyak banget cerita orang. Contoh sederhananya, ketika book order tidak diatasnamakan investornya, tapi diatasnamakan exchange-nya gimana? Pasti kalau Lengon nanya, ini yang pesan gue loh, pembelian atas nama gue loh, jangan atas nama lo. Exchanger itu cuma gue pakai karena gue untuk beli harus pakai exchanger. Karena Lengon ngerti. Bagi orang yang nggak ngerti, investor baru, nama kripto aja baru didengar semalam ketika dikasih duit bapaknya, terus kemudian kepingin dengar temennya langsung itu. Who is not understand well about the crypto world need more information. Keterbukaan itu penting, Pak. Nah, akses itu bisa didapatkan kemana? Ya, websitenya bursa ada, websitenya OJK ada, website-website yang lain ada untuk improving well about the knowledge about kripto. Ya. Berarti itu masalah aplikasi-aplikasi yang itu. ilegal. Apalagi kemudian aplikasi yang ilegal. Kita sih berharap suatu saat ke depan regulasi kita juga sampai mengatur kepada larangan kepada beroperasinya exchanger asing yang di Indonesia. Kalau saya berharap itu, karena saya apa? Kepentingan saya nasional. Ya. Kepentingan nasional ini kita harus melindungi kepentingan nasional kita. Jangan sampai ketika kita menghidupkan ini yang hidup asing. Betul. Saya punya satu segmen di bagian sana yang saya ingin deep dive bagiannya exchange asing versus exchange lokal. Tapi saya pengen balik lagi ke salah satu concern yang tadi X in one basket maupun soalnya dari pemahaman saya tentang RUU ini, koin, uang, Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lainnya itu bakal dijadikan dan di satu tempat. Gitu. Yang awalnya itu dikelola oleh masing-masing exchange. Mungkin ini yang tetap dikelola oleh masing-masing, tapi diperdagangkan di satu tempat. Dikelolanya itu oleh masing-masing. Diperdagangkannya di satu tempat, jangan salah. Jadi, don't mislead. Iya. Ini pemahaman saya dari perbincangan ya. Kalau misalnya ada yang salah, silakan dikoreksi. Soalnya pemahaman saya misalnya contohnya misalnya deposit nasabah. Deposit nasabah itu yang saya paham saat ini bunganya itu di-enjoy oleh masing-masing exchange. Soalnya masing-masing exchange yang saya paham, mereka punya margin itu tuh sangat tipis, sehingga mereka punya omset itu lebih sedikit dibandingkan pajak yang dibayar. Itu menurut POV-nya mereka. Sehingga mereka butuh menutupi dari bunga yang didapatkan oleh deposit nasabah. Nah, info dari mereka adalah kalau misalnya dipindahkan, itu sama seperti koin-koin yang juga dipindahkan, sehingga itu berpotensi menjadi single point of failure. Kalau misalnya. Jadi gini, pertanyaannya, fair nggak exchanger memanfaatkan keuntungan selisih bunga itu yang bukan uangnya kemudian dipakai untuk dia? Padahal dia cuma sebagai tempat lembaga penyimpanan. Fair nggak? Kalau misalnya dari POV nasabah sih maunya buat kita, Pak. Nggak fair dong. Itu bukan haknya dia. Apakah itu akan jadi haknya bursa? Nah, nanti silakan diatur. Sebenarnya deposit itu untuk menjamin apa sih? Menjamin risiko. Ketika Anda memposisikan diri sebagai exchanger, Anda kan harus menjamin, mensekuritisasi apa transaksi yang Anda lakukan. Anda misalnya kemudian Anda fail, gagal bayar, siapa yang akan membayar?
Kalau misalnya sebelumnya pihak exchange yang Ya tanggung sekarang jawab. ya harus itu dong. Betul. Nah itu yang harus dilakukan. Karena sewajarnya itu. Anda berbisnis di situ, resikonya harus Anda itu, dan harus Anda ada assurance yang harus Anda jamin. Ada assurance dari nama baik, ada assurance yang dalam bentuk ya uang. Dan itu common praktis di banyak tempat dalam berbisnis. Berarti apakah tadi statement bahwa Bitcoin, Ethereum, uangnya yang sekarang ini dikelola oleh masing-masing exchange dan itu disatukan sama bursa, itu adalah false. Jadi itu salah gitu. Sebenarnya tidak seperti itu dan Tidak seperti itu. Masih dikelola oleh masing-masing exchange. Itu. Mereka tinggal berdagang aja kok. Cuma berdagangnya di bursa. Itu aja. Ya, jadi nggak ada concern dari single point of failure itu masih dikelola oleh masing-masing. Iya. Kayak gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Itu. Cuma ketika Anda berdagang dan sebagainya kan harus melalui siapa mendaftarkannya ini. Itu. Ya. Nah ini ada salah satu concern lagi itu mengenai ini saya bacakan dari salah satu exchange di pasal 312A C bursa wajib menyelenggarakan perdagangan dalam waktu 2 tahun. Penyelenggara perdagangan selama ini dilakukan oleh PAKD, pedagang aset keuangan digital, yaitu exchange seperti Indodax, toko kripto, Flock, Thrift, dan lain-lain. Kami takut bisnis model yang selama ini berjalan tidak boleh lagi dilakukan dan dipindahkan ke bursa. Nah, apakah ada potensi itu Pak, di mana bursa itu juga bisa melakukan jual beli dan juga direct ke nasabah sehingga dari segi... Pertanyaan saya, Bursa Efek memperdagangkan, dia dagangin saham nggak? Bursa Efek Indonesia? Enggak. Nah, desain selama ini yang berjalan prakteknya seperti itu nggak? Di bursa kripto yang ada? Mungkin yang dikhawatirkan adalah yang ditakutkan kali. Karena banyak ruang dan ini ada waktu 2 tahun dan... Ya, waktu yang akan membuktikan. Kita semua ingin menjaga tata kelola yang baik. Kita ingin menjaga tata kelola yang baik. Itu. Ya, jadi menurut saya kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang memang silakan disampaikan, tapi itu kan juga menjadi concern kita menjaga tata kelola itu tetap baik ekosistem ini. ya. Karena ini bagaimanapun juga ini adalah bursa kripto, the one of bursa kripto yang kita miliki. Itu, the one of bursa kripto yang kita miliki. Itu. Jadi kita harus sama-sama berada dalam satu pemahaman yang kuat sebagai upaya pioneering, rintisan ini harus berjalan dengan baik. Akan banyak tantangan, iya. Nggak ada sesuatu yang baik itu nggak menghadapi banyak tantangan itu nggak gitu. Apalagi usaha yang sifatnya rintisan. Apalagi yang sifatnya sektor keuangan sangat advance. Akan banyak tantangan dan banyak isu. Itu. Banyak isunya. Apalagi kemudian pemain-pemain lama yang sudah nyaman dengan pola permainan yang lama. Dia pasti kalau disuruh shifting pasti mereka itu untuk berubahnya gitu. Untuk berubah. Apalagi mereka masih dalam sebuah term pemahaman seakan-akan ini kripto masih sebagai sebuah komoditas, bukan sebagai aset keuangan. Nah, itu yang harus dipahamkan. Konsep bahwa dia sudah menjadi bagian dari aset keuangan itu harus benar-benar menjadi game changer pemikiran mereka. Mereka harus open mind di situ. Saya pengen masuk ke topik yang tadi Bapak sudah sempat singgung mengenai lokal exchange dan juga exchange asing gitu. Soalnya saat ini posisi exchange lokal itu kesannya itu dalam posisi yang lemah. Kenapa? Soalnya pertama regulasi itu banyak. Kedua mereka juga dikenakan pajak otomatis dari segi marginnya customer itu lebih tinggi kalau misalnya mereka buy sell spread jadi lebih tebal gitu. Nah dan itu jadi disadvantage terhadap dibandingkan dengan exchange asing. Dimana kalau misalnya exchange asing itu regulasi yang nggak ada, mereka juga nggak bayar pajak dan mereka kantornya mungkin ada di Singapura, di Dubai, di Hong Kong gitu kan. Dan mereka ujung-ujungnya mereka mendapatkan volume yang lebih besar dibandingkan exchange lokal. Kenapa? Gara-gara spread mereka lebih kecil. Gara-gara akhirnya tadi di Indonesia cuma digunakan sebagai on-ramp, beli USDT ditransfer, di trading di tempat sana, di luar sana, dan fee itu jauh lebih besar, dan akhirnya balik lagi. Sehingga yang investasi di Indonesia dapat pie-nya itu kecil, yang investasi di tempat lain juga bisa ngambil market Indonesia tanpa mereka mendirikan kantor di sini. Pendapat Bapak seperti apa?
kekhawatiran kita jangan sampai itu terjadi. Kekhawatiran kita. Karena makanya bursa ini harus menjadi sebuah insentif, bukan menjadi disinsentif. Kemudian yang harus diingatkan kepada para investor itu tentang risiko. Ketika mereka menggunakan exchanger asing. Pertama, mereka tidak mendapatkan perlindungan dari sisi regulasi. Kemudian mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi. Waktu kita menyusun undang-undang P2SK ini, kita datang ke OJK Perancis. Perancis menceritakan, saya harus sebut sebuah produk misalnya, mereka itu concernnya adalah perlindungan investor dan bagaimana menghindarkan kripto itu sebagai sarana pencucian uang. Baik itu untuk money laundering, untuk kegiatan terorisme dan kegiatan ilegal smuggling drugs and anything. Di situ mereka menyampaikan, kalau misalnya pakai exchanger, mereka bilang, misalnya contoh nih, Binance.com kami tidak melindungi. Silakan Anda pakai, tapi kami tidak melindungi. Tapi begitu Anda pakai Binance.France.com, itu berada dalam wilayah yurisdiksi kami. Nah, kami juga ingin seperti itu. Karena apa? Tujuan kita melakukan regulasi ini adalah tujuan untuk apa? Untuk membangun ekosistem nasional. Ekosistem nasional. Contoh, kalau misalnya exchanger asing kepingin memperkuat likuiditas, ya silakan masuk ke wilayah ini. Karena kita ingin bursa ini juga menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Bagi investor, bagi pelaku industri, bagi exchanger dan sebagainya. Bagi exchanger. Karena apa? Kalau bursa kita ini hidup, saya yakin nanti akan terjadi kapitalisasi pasar yang besar, memberikan valuasi yang terus akan lahir koin-koin baru yang berasal dari Indonesia, terus kemudian kita mulai memperkuat stable coin seperti apa, kita akan memperkuat real world asset kita, tokenisasi, dan macam-macam akan bisa, termasuk produk derivatifnya. Dan baru di sana kita membicarakan pendalaman pasarnya, yaitu derivatifnya. Nah ini harapan kita. Jangan sampai jadi rem off, on off gitu. Dan kita tidak berharap itu terjadi gitu loh. Karena kita ingin membangun ekosistem yang tata kelola yang baik. Pasti masih ada orang yang akan memanfaatkan itu. Sehingga orang akan membandingkan. Kalau saya menggunakan platform yang resmi seperti ini, saya akan mendapatkan keuntungan ini. Kalau menggunakan itu. Apalagi negara seperti Indonesia, ini negara yang bebas devisa, apalagi kripto ini kan, antar exchange kan nggak ketemu cross border transaction-nya, nggak ketemu aturannya. Itu yang terjadi. Lah itu harapan saya ke depan situ. Jadi kepentingan kita adalah membangun ekosistem aset digital, kripto itu untuk kepentingan nasional kita. Saya membahas mengenai ini yang keamanan dan juga security untuk nasabah. Karena itu salah satu hal yang pasti yang paling penting buat kita. Kalau misalnya dari POV-nya, point of view-nya investor maupun trader, kita kepengen kita punya ketidakpastian itu cuman dari segi market. Misalnya naiknya harga Bitcoin, turunnya harga Bitcoin, kita berharap uncertainty cuma dari situ. Murni fundamental pasar. Betul, bukan dari segi security. Nah, tapi kita juga tahu misalnya kayak kemarin yang ini kita bukan ngomongin di sisi, kalau misalnya di sisi crypto kemarin ada kejadian yang tahun lalu misalnya di Inodax ada kejadian hacking lalu mereka cover. Nah, tapi ada juga kejadian yang di bagian sekuritas Indonesia yang tahun ini lagi lumayan rame di mana uang nasabah itu hilang akhirnya dan sampai sekarang pun uang mereka juga tidak kembali gitu. Maksud saya adalah regulasi itu penting, tapi itu juga belum tentu menjamin keamanan nasabah 100%. Ujung-ujungnya apakah benar bahwa POV-nya itu ujung-ujungnya ya kita yang harus mikirin sendiri gitu. Kita termasuk yang menginginkan terjadinya upaya perlindungan yang optimal terhadap para investor. Apalagi ini dunia aset digital. Dunia yang sangat fully hektik terhadap teknologi.
di mana teknologinya sangat advance, baik itu penggunaan software maupun hardware. Aspeknya penuh di sana. Ya kan? Software-nya harus advance, sistem security-nya harus advance, hardware-nya, bandwidth dan sebagainya, infrastrukturnya harus advance. Nah, pada sistem yang seperti ini, bagaimana regulator akan mengatur? Tentunya pada sisi kalau terjadi fraud, yang bertanggung jawab adalah pelaku fraud. Aspek terhadap risiko pasar yang menerima adalah investor. Kerugian, keuntungan pasar, keuntungan menjadi milik investor, kerugian juga jadi milik investor. Nah, bagaimana kalau terjadi kemudian kegagalan di luar hal itu? Terjadi misalnya hacking dan sebagainya. Nah, sekarang pada saat itu kan ada perjanjian para pihak antara exchanger dengan para investor yang terlibat di dalam sistem mereka. Perjanjiannya berarti apa? Regulator hanya mengikuti perjanjian itu. Kalau perjanjian Anda misalnya contoh, Anda percaya terhadap exchanger A, dia sistem security-nya bagus. Nah, barang itu dihack, dicuri dan sebagainya itu di mana? Sama kayak Anda masuk ke bank, Anda dirampok di bank, itu perampokan bank. Kalau Anda keluar dari bank, sudah bawa mobil, ya, nasabah bank ngambil duit, dirampok di itu. Risikonya berbeda, Pak. Nah itu. Nah Anda dirampoknya di mana? Nah itu aja. Iya, maksud saya, maksud saya kayak beberapa contoh yang terakhir di sekuritas, walaupun itu perampokannya terjadi di sekuritas tersebut, tapi tinggal perjanjian Anda dengan sekuritasnya apa? Ya. Rekening Anda yang dibobol itu rekening yang sudah dalam bentuk investasi atau rekening yang belum terinvestasikan? Itu kan masing-masing. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicarakan sekali lagi mengenai yang exchange asing dan exchange lokal, karena mungkin exchange lokal ini merasa tidak disadvantaged. Itu gara-gara tadi kan kalau misalnya di sini itu regulasinya banyak, harus mengikuti aturan, sehingga produk-produk yang bisa di-offer oleh exchange lokal itu juga kebanyakan lebih sedikit dibandingkan yang exchange asing. Dan juga yang dikeluhkan oleh mereka adalah penindakan terhadap exchange asing yang melakukan marketing di Indonesia ini terus terjadi. Kita mau berusaha nanti mengatur lebih kuat lagi bagaimana improving quality para exchanger lokal. Ini kan butuh kreativitas juga para pelaku ekosistem ini. Ekosistem ini kalau dikasih keleluasaan, dilindungi dengan baik, diatur dengan baik, tanpa aturan-aturan yang sifatnya represif dan kemudian mengekang kebebasan, akan lahir kreativitas anak-anak muda kita kok. Anak-anak muda kita kan cukup pintar-pintar. Kreativiti mereka kita grooming, kita supaya mereka menjadi bermekaran di bursa ini dengan baik. Bagaimana mereka ini bisa membuat koin lokal, ICO di Indonesia dan macam-macam, terus membackup, membangun sistem itu dengan baik. Terus ngapain kita bergantung kepada asing gitu. Memang ada nama-nama besar di asing. Kenapa kita bergantung sama nama besar di asing? Nah ini kan kreativitas kita juga. Itu loh. Nah inilah yang ingin saya sampaikan, kenapa kita ingin menjaga ini dengan baik. Nah ini kesempatan juga bagi generasi-generasi baru Indonesia yang pintar, cerdas, dan mempunyai kualifikasi memadai itu untuk berkreasi di sini. Silakan gitu loh. Nah, pengen nanya juga, ini salah satu pertanyaan yang lumayan sering di komen di video saya sebelumnya sama Indodax. Dengan pengesahan revisi RUU ini di depan, apakah kedepannya masing-masing exchange lokal masih bisa bebas melisting aset kripto seperti token atau koin baru? Atau bakal ada pembatasan listing aset baru hanya boleh dari bursa saja gitu? Silakan untuk listing itu. Malah bagus. Terus baru itu diperdagangkan di bursa. It's okay. Itu sih oke-oke aja. Nggak ada khawatir, malah itu yang kita harapkan. Iya. Nah kan kalau misalnya kita bicara mengenai kripto, kan tadi yang Bapak juga ngomong di awal, spiritnya itu adalah decentralized, ya kan? Nah sedangkan kalau misalnya ini sekarang... Decentralized itu dalam artian apa? Kalau perdagangan kita ingin tersentralisasi.
Betul. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin kripto, Bitcoin dulu kan Iya. mereka lahirnya itu waktu financial crisis Iya, iya. dan maunya itu decentralized. Iya, decentralized. Walaupun sekarang Iya, itu. ke arah ya kita juga paham ada kejadian seperti FTX segala macam. Therefore butuh ada Terra Luna butuh ada bagian dari regulasi juga gitu. Nah, gimana sih caranya mencari sebuah balance yang tepat sehingga decentralized dan juga spirit dari kripto ini bisa tetap terjadi versus regulasi yang harus. Kita belum bisa mengatakan balance. Karena ini kan masih kita dalam sebuah upaya mendevelop ekosistem ini. Balance itu kalau semua kita ketemu dalam sebuah situasi yang stable. Ketika stability itu sudah ada, maka Anda akan ngomong, oh ini keadaannya seimbang apa enggak. Kalau Anda ketika menuju ke develop, Anda akan mencari growth. Sampai kemudian kepada situasi grow up, dan grafiknya itu benar-benar grow up, dan kemudian kita ketemu stability, di stability kita ngomong, balance nggak ini? Porsinya di sini, porsi mana, baru kita ngomong balance. Di situ baru kita ngomong fair. Nah, berapa lama? Ya tergantung kepada ekosistem ini berapa lama kita grooming untuk menuju kepada dari upaya develop menuju ke stability. Berarti overall ya Pak ya. Apakah Bapak kan pasti Bapak yang namanya juga ketua Komisi 11 pasti udah lihat suara-suara dari exchange maupun dari investor. I heard all. Oke. Nah, apakah menurut Bapak concernnya mereka bahwa ini bisa jadi PHK masif, ini exchange lokal bakal tutup? Berapa sih? Saya menyadari kekhawatiran itu. Tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap semua effort mereka dalam mendevelop itu sejak awal. Seberapa banyak sih? Yang apa? Itu. Seberapa banyak PHK-nya? Anda nggak bisa mengatakan, oh kami akan melakukan PHK. Tanpa kemudian Anda tidak memberikan kuantifikasi kepada kita. Kalau Anda exchanger selama ini meregulasi diri Anda sendiri, misalnya kemudian karena adanya bursa, transaksi Anda lebih banyak, kemudian investor Anda lebih banyak, Anda nggak jadi PHK dong. Ya. Justru Anda bisa menambah pegawai baru dan kemudian memberikan ruang yang berbeda kepada penugasan mereka di exchanger Anda. Ya, kayaknya kalau misalnya dari pembicaraan saya dengan mereka yang concern utamanya itu adalah salah satunya itu adalah tadi gara-gara kalau misalnya di bursa otomatis sekarang Indonesia itu ada dikenakan spread yang lebih tinggi, ada pajaknya juga dan sekarang ada fee untuk bursa juga sehingga mereka jadinya lebih tidak kompetitif Karena lagi. Jadi begini, ketika Anda menggunakan fasilitas bursa, teknologi, contoh Anda punya, exchanger ini menyediakan, saya punya 15.000 Ethereum, saya punya 10 Bitcoin atau sebagainya yang lain lah, koin-koin apapun. Kan kedetek, oh ini punya siapa ini, bagus nih. Banyak nih, gue ambil di sini. Ketika Anda menggunakan fasilitas trading yang seperti itu kan itu. Dan siapa nanti trader exchanger yang kuat, yang punya itu, siapa yang menjadi favorit orang, terus kemudian pembeliannya dan terus transparan terbuka. Orang akan mengejar apa sih? Volume kan. Orang mengejar volume transaksi. Ketika orang mengejar volume transaksi, berikutnya orang apa? Aktif kan memperdagangkan di bursa. Ketika aktif memperdagangkan di bursa, dia akan mencari apa? Mencari calon investor, Pak. Mungkin dia menambah tenaga marketing untuk mencari investor. Dagang lewat tempat saya aja. Kami bisa menjaga investasi Anda dengan baik karena kita punya ini nih. Terus dia akan cerita kepada exchanger yang lain. Oh, portofolio exchanger ini credible. Dia mempunyai misalnya 15.000 investor. Kami mempunyai volume trading berapa per hari. Valuasi kami berapa. Kenapa Anda kemudian tidak merasa ter-challenge untuk melakukan itu sebagai exchanger? Kenapa Anda masih dalam sebuah mindset seakan-akan Anda, saya kalau melakukan ini sendiri-sendiri. Ini dunia keuangan. Dunia keuangan itu Anda kalau dagang itu mengatakan sudah saya jual, itu benar-benar terjual. Kalau Anda sudah beli, itu benar-benar sudah beli. Nggak boleh kemudian tangan kiri ngambil terus dikasih tangan kanan. Ini bukan lembaga sosial. Tangan kanan bergerak, tangan kiri nggak tahu. Nggak bisa.
Dan Anda tidak bisa menjadi self-regulatory body sendirian. Itu loh. Nggak bisa dong. Nah inilah yang perlu saya luruskan. Dan saya terima kasih sama Leon dikasih kesempatan sehingga saya harus memberikan klarifikasi seperti ini kepada masyarakat, kepada calon investor dan kepada para pemerhati kripto untuk meyakinkan nggak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan seperti itu. Kita ingin membangun tata kelola. Saya juga terima kasih sekali. Mungkin pertanyaan saya terakhir buat Bapak adalah, berarti kalau misalnya dari pihak regulator tidak ada concern di mana pihak exchange lokal ini bakal jadi tidak kompetitif gara-gara ada Kita ingin mereka itu untung. Karena mereka lah, exchanger itulah yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan bursa. Para exchanger lah yang menghidupkan bursa. Bursa itu hidup ya karena ada exchanger. Yang mencari investor itu ya para exchanger. Itu. Sip, apakah ada ini mungkin final advice dari dari Bapak buat investor maupun buat pelaku saya exchange? kepingin bahwa silakan Anda khawatir, tapi khawatir yang rasional. Karena investornya kripto itu adalah investor yang orang-orang rasional. Kekhawatiran itu wajar, tapi harus kemudian bisa mengukur. Nggak mungkin negara itu akan merugikan warga negaranya. Dan DPR, kami di DPR itu selalu memperhatikan aspek-aspek ini. Check and balances itu akan selalu kami jaga. Dan kami selalu mengutamakan kepentingan nasional. Ekosistem yang dibangun itu adalah ekosistem yang menguntungkan ekonomi nasional. Valuasinya adalah valuasi yang memberikan nilai tambah terhadap ekonomi nasional. Dan yang utama adalah kepentingan nasional ini, kalau kita memang mau menghidupkan kripto, yang diuntungkan itu adalah anak negeri kita sendiri. Jangan sampai juga terjadi capital outflow. Justru kalau bisa, bursa kripto kita itu diminati oleh asing. Sehingga terjadi capital inflow. Sama. Kemudian orang main di bursa saham Indonesia, itu banyak investor asing. Karena apa? Memberikan imbal balik, memberikan return yang lebih besar dibandingkan bursa yang lain. Lah, siapa yang menghidupkan? Ya kita. Kalau kita membangun ekosistem dan kemudian kita nyaman di sana, orang akan nanya, oh, bursa kripto di Indonesia, exchange di Indonesia, menarik. Dan menguntungkan. Pelakunya aktif, investornya dinamis, dan memberikan imbal balik yang memadai. Oke. Nah inilah kalau perlu saya sampaikan. Jadi menurut saya silakan Anda khawatir, tapi dengan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan tadi, kami tidak ada maksud apapun di luar maksud yang tadi kami sampaikan. Kepentingan nasional, membangun ekosistem yang kondusif, dinamis, dan dalam rangka memberikan kewenangan kepada pihak otoritas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan memberikan perlindungan kepada para investor. Itu. Sehingga apa? Uang yang mereka tanamkan itu, kalau memang ada risiko, itu adalah risiko pasar. Bukan risiko yang disebabkan oleh akibat-akibat non-market. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Misbahkun, terima kasih sekali atas waktunya. Sebuah kehormatan bisa komunikasi. Saya sangat senang bisa diskusi dengan Leon. Terima kasih banyak. Sama-sama.